Semuanya. Kita sambut Imam Besar Front Pembela Islam Al-Habib Muhammad bin Zaid bin Zaid Shihab. Muhammadur Rasulullah radina billahi rabbah wa bil islami dinan bi Ahmad Rasulan wal muslimin ikhwana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang yang maruf kami jalan, yang kami perangi mencari ridha ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dia semuanya Islam. Muhammad Nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Baik, mari kita simak bersama tausiah dan mau'izah hasanah akan disampaikan guru kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibail kiram, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asallahu subhanahu wa ta'ala an yaja'alana jami'an minal muttaqin. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan para kiai, para ajengan, para pimpinan daripada masjid At-Taubah yang ada di kilometer 57. Di sini ada Bapak Haji Widi, ada Ustadz Suradi, dan tidak lupa untuk akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ja'far Siddiq selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dan juga Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi selaku Ketua Tanfidhi Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau semua bersama kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada hari ini saya ingin mengajak semua jamaah kaum muslimin untuk sama-sama menyimak, menghayati, memahami dan mengamalkan, mengimplementasikan firman Allah yang singkat, padat, ringkas, jelas dalam surat Ali Imran, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini ya ikhwan.
Dan ayat ini semestinya jadi obat buat kita menghadapi tantangan zaman ini. Jadi Allah menyatakan kepada orang-orang yang beriman, wala tahinu. Jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Jadi kalau berhadapan dengan musuh-musuh Allah, berhadapan dengan musuh-musuh Islam, wala tahinu. Jangan merasa hina, jangan merasa lemah, jangan minder, jangan takut. Wala tahzanu, kata Allah. Dan jangan pula kamu merasa sedih. Merasa sedih lihat orang-orang musuh-musuh Islam ini besar-besar, kaya-kaya, kuat-kuat, saudara. Terus kita merasa lemah, kita merasa minder, kita merasa sedih. Allah udah larang sejak Al-Quran itu diturunkan. Dan selanjutnya Allah menyatakan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi ketahuilah sesungguhnya kalian ini, hai orang yang beriman, al-a'launa, itu yang tertinggi derajatnya dibandingkan mereka. Kalian gak hina, kalian gak rendah, enggak. Kalian ini orang-orang mulia, orang-orang derajat tinggi, in kuntum mu'minin. Jika kalian semua sungguh-sungguh mukminin, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa saya katakan ayat ini semestinya menjadi obat? Sebab sekarang ini di mana-mana umat Islam terkena penyakit, saudara, penyakit minder. Lihat besarnya orang kafir, kita minder. Lihat hebatnya orang kafir, kita minder, saudara. Belum apa-apa kalau mau berjuang udah merasa kalah duluan. Ah, media udah mereka punya, duit udah mereka punya, ekonomi udah mereka punya. Enggak mungkinlah kita menang. Nah, ini banyak sekali nih penyakit-penyakit seperti ini menggerogoti daripada kekuatan umat Islam di mana-mana, saudara. Nah, maka itu kita ingatkan dari sekarang, wala tahinu, sebagaimana Allah ingatkan. Jangan pernah sekali-kali engkau merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa hina, merasa dibawa, apalagi kau merasa sedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh Islam. Jangan, antumul a'launa. Engkau sekalian tertinggi, jauh lebih tinggi dari mereka, jauh lebih mulia dari mereka, jauh lebih hebat dari mereka. Tapi syarat, in kuntum mu'minin. Kalau engkau sekalian betul-betul beriman kepada Allah. Allah cuma memberikan syarat satu, mukmin betul kepada Allah. Selesai. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, selesai, saudara. Enggak musuh sebesar apapun, musuh sehebat apapun, tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan kita. Musuh sebesar apapun, musuh sehebat apapun, tidak akan pernah mampu untuk merendahkan kita. Karena Allah yang sudah jamin, engkau ini yang paling tinggi derajatnya. Nah, karena itu, saudara, kalau sudah tahu sedemikian rupa, yuk mari. Mari sama-sama melalui pengajian ini, saya ingin mengajak semua umat Islam untuk percaya diri, untuk punya keyakinan kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau sungguh-sungguh membela Allah, menolong agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Ini Allah punya janji. Allah punya janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah serta tidak akan pernah mengingkari janjinya, ya ikhwan. Kita pasti menang, pasti menang. Saudara, kenapa saya berani mengatakan pasti? Karena ini janji Allah. Kalau janji manusia, saya nggak berani katakan pasti, saudara. Ini janji Allah. Saya berani katakan pasti, umat Islam, mukmin yang berjuang di jalan Allah, pasti menang. Apapun hasil yang dicapainya dalam perjuangan, saudara. Makanya berkali-kali saya sering mengatakan, manakala kita sudah menancapkan niat, membulatkan tekad, kemudian masuk mulai berbuat di langkah pertama, kita sudah menang, ya ikhwan. Kita sudah menang asalkan ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah, apapun hasilnya. Mau jatuh, mau bangun, mau berhasil, mau gagal, apapun hasilnya, kalau niat sudah ditancapkan, saudara, tekad sudah dibulatkan, dan kita sudah mulai berbuat untuk mewujudkan niat dan tekad kita tadi, kita sudah menang. Sudah menang, ya ikhwan. Sisanya Allah nyatakan, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa arti faida azamta? Kalau kau sudah bulatkan tekad, sudah berazam,
Artinya kalau niat sudah ditancapkan, tekad sudah dibulatkan, dan kita sudah berbuat, saudara, fatawakkal 'ala Allah. Hasilnya serahkan saja kepada Allah. Allah yang akan atur hasilnya, saudara. Nah, jadi nggak ada pejuang kalah, nggak ada, saudara. Semua pejuang yang ikhlas pasti menang. Nah, hanya persoalannya, kemenangannya itu ada yang langsung dirasakan oleh yang bersangkutan, ada juga yang dirasakan oleh anak keturunannya, saudara. Mungkin dia tidak merasakan kemenangannya, saudara. Mungkin dia mati dalam perjuangannya, saudara. Tapi saudara, tekad perjuangannya yang sudah ditancapkan, ditinggalkan kepada generasi penerusnya, itu akan dirasakan, dinikmati oleh anak keturunannya. Sama seperti kita menanam buah. Kita nanam pohon duren, kita nanam pohon mangga. Usia kita sudah 60 tahun baru nanam, saudara. Mungkin kita nggak bakal merasakan buahnya. Mungkin yang rasakan buahnya kita nanti anak kita, cucu kita, saudara. Jadi jangan lupa, begitulah perjuangan. Tanamkan perjuangan kita dari sekarang. Yakini, saudara, dalam diri kita. Yakinkan diri kita semua bahwa kalau kita berjuang ikhlas karena Allah, kita pasti menang. Karena ini menyangkut janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai saat ini jangan ada minder lagi, saudara. Apalagi dalam berjuang ngadepin orang kafir, jangan minder. Ngadepin pejabat, ngadepin orang kaya, ngadepin pengusaha, ngadepin orang sebesar apapun, nggak ada. Tinggalkan itu sikap minder, saudara. Nggak boleh. Kita hanya boleh tawadu, merendahkan diri sesama orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Tapi kepada orang-orang yang takabur, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, jangan pernah kita merendahkan diri di hadapan mereka, ya ikhwan. Jangan. Tegakkan kepala kita, busungkan dada kita, tunjukkan kepercayaan diri kita, tunjukkan kebulatan tekad kita, bahwa kita tidak akan pernah merasa lemah, apalagi bersedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kita harus mengakui keputusasaan umat Islam ini dan kesedihan umat Islam di mana-mana melihat kondisinya. Ini memang sudah dikondisikan oleh lawan-lawan kita, baik lewat media cetak maupun media elektronik, yang di dalam pemberitaannya selalu memojokkan umat Islam, saudara. Sampai akhirnya umat Islam percaya dengan kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Jangan lupa, kebohongan itu kalau digaungkan terus, akhirnya lama-lama orang anggap benar, saudara. Kebohongan yang diulang-ulang itu bohong, itu berita bohong, tapi diulang-ulang terus, saudara. Lama-lama orang anggap benar. Itu yang sedang mereka lakukan terhadap umat Islam. Akhirnya umat Islam di mana-mana banyak putus asa. Umat Islam di mana-mana banyak sedih. Umat Islam di mana-mana banyak merasa lemah. Umat Islam di mana-mana banyak merasa tidak berdaya. Umat Islam di mana-mana, saudara, nggak yakin kalau dirinya bisa menang. Melihat kondisi yang ada di zaman sekarang ini semua merupakan propaganda dan rekayasa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Saya berikan contoh yang enteng saja, saudara. Mari kita lihat bagaimana media membentuk frame pemberitaannya menyudutkan umat Islam tanpa umat Islam rasakan, saudara. Saya kasih contoh. Begitu malam takbiran, banyak masyarakat takbir keliling di kampung masing-masing, saudara. Itu kan untuk menunjukkan kebahagiaan mereka di malam takbiran. Tapi kemudian muncul di televisi berita. Apa beritanya? Saudara, beritanya jalan macet akibat takbiran. Itu beritanya tuh. Jadi beritanya bukan umat Islam bahagia malam takbiran, bukan. Beritanya bukan malam takbiran Allah disucikan, diagungkan, bukan. Bukan, beritanya jalan macet akibat takbiran, saudara. Dia bukan ingin bicara jalan macetnya, dia ingin pojokkan takbiran. Takbiran itu cuma bikin macet jalanan, gak ada manfaatnya. Ini penghinaan yang kita nggak rasakan, saudara. Kita nonton beritanya kayaknya biasa-biasa saja, saudara. Itu menusuk Islam. Ini namanya frame kejahatan media, saudara. Nah, besoknya umat Islam sholat Id, saudara. Sholat Id, karena yang sholat Id banyak, biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha kan lebih banyak dari Jumatan, saudara. Sampai keluar-luar, sampai ke jalanan. Kenapa? Karena perempuan ikut.
Nah, kalau Jumatan kan perempuan nggak ikut, saudara. Sampai ke jalan-jalanan, sampai buat di lapangan di mana-mana, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kan banyak yang sholat pakai koran, saudara. Nah, begitu pakai koran kan banyak juga yang bawa aqua minum, buang di jalanan, saudara. Nah, kemudian keluar berita, bukan umat Islam bahagia, maaf-maafan di hari raya, bukan. Apa beritanya? Tumpukan sampah setelah sholat Id. Itu beritanya, saudara. Hampir di semua TV, perhatikan aja. Tumpukan sampah setelah sholat Id. Dia bukan mau bicara sampahnya, dia cuma ingin tunjukkan sholat Id itu jorok, kotor, cuma buang-buang sampah di mana-mana. Ditusuk kita, saudara, tanpa kita kesadari. Kita baca beritanya seperti kita tidak dipukul orang, saudara, padahal kita sedang dipukul. Luar biasa media ini, saudara. Nggak sampai di situ. Kan mudik lebaran kan banyak yang pulang mudik, saudara. Pulang mudik. Terjadi kecelakaan di Brebes, terjadi kecelakaan di Cirebon, terjadi kecelakaan di jalan tol, saudara. Ada yang meninggal dunia, saudara. Keluar lagi berita, mudik lebaran membawa maut. Itu beritanya, saudara. Tapi mudik lebaran, yang orang-orang kampung ini pada pulang mudik bahagia, seneng, mau ketemu orang tua, mau ketemu keluarga, itu nggak dibahas, saudara. Bagaimana bunga kebahagiaan mereka pulang kampung setahun sekali? Bagaimana bunga silaturahmi mereka yang mereka bangun setahun sekali? Itu ditutup. Yang dibuka, mudik lebaran membawa maut. Kenapa mereka nggak pernah bikin berita mudik Natal membawa maut, saudara? Apa di malam Natal nggak ada tabrakan? Apa di malam Natal nggak ada kecelakaan? Apa di malam Natal orang nggak ada yang mati gara-gara Natalan? Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena yang mereka ingin tusuk bukan kecelakaannya, Islamnya. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Nggak sampai di situ. Kalau nggak ada berita, mereka bikin-bikin berita. Saya berikan contoh, saudara. Warung Ibu Saini di Serang, saudara. Nah, jangan lupa tuh, saudara. Orang Banten itu punya tradisi sejak sebelum Belanda datang, saudara. Yang namanya bulan Ramadan tidak boleh ada warung milik siapapun, saudara, yang buka di siang hari bulan Ramadan. Ini tradisi orang Banten. Bahkan bukan di situ saja. Dulu di zaman penjajahan Belanda, Belanda pun nggak boleh buka warung di siang hari bulan Ramadan, saudara. Ini menarik, ini orang-orang Banten ini, saudara. Pokoknya kalau ada yang coba-coba buka, walaupun itu company yang punya, Belanda yang punya, mereka serbu, saudara. Makanya jangan kaget, dulu di zaman penjajahan Belanda di Cilegon ada gubernur jenderal Belanda melarang penggunaan speaker di musola, saudara. Ngamuk orang Banten, perang, saudara, disembelih itu gubernurnya. Coba kita lihat, saudara, ngelarang speaker disembelih. Jadi sebelum Tanjung Balai kejadian di Banten udah dari dulu, saudara. Jangan coba-coba ngelarang speaker. Jangan coba-coba ngelarang orang-orang selawatan di masjid-masjid, saudara. Sekarang kita kembali ke soal orang Banten, saudara. Jadi sudah tradisi yang ditaati oleh orang-orang Banten, mau ulamanya, mau jawaranya, mau rakyatnya. Pokoknya kalau bulan Ramadan masuk, jangan dagang di siang hari. Maksudnya dagang makanan dan minuman. Nah, tahu-tahu kemarin ada sebuah warung buka. Saudara, begitu buka didatangi oleh Satpol PP, ditunjukkan keputusan wali kota Serangnya, saudara. Nah, supaya warung itu tutup. Selesai tutup, nggak ada masalah. Tahu-tahu datang rombongan wartawan dari Jakarta, saudara. Termasuk yang dari Kompas, saudara, dan kawan-kawan media-media lain, termasuk Metro Mini. Oh, rame-rame meliput, saudara, meliput, didramatisir. Bahkan, saudara, dengan sangat memalukannya, dia bayar itu Ibu Saini, saudara, diminta untuk nangis guling-gulingan di tanah, mereka shoot, saudara. Terus mereka sebarluaskan itu berita. Ini akibat bulan puasa intoleran, Ramadan intoleran, saudara. Ibu saya ini disuruh guling-gulingan, saudara. Dari mana kita tahu? Karena kita juga setelah itu kirim wartawan menemui Ibu saya ini, saudara. Kita bawa tokoh-tokoh masyarakatnya, nemui Ibu saya ini. Apa betul kau dipukuli sama Satpol PP? Apa betul kau dimiskinkan oleh Pemkot daripada Serang?
Kenapa kau nangis terguling-guling? Apa betul kau dianiaya? Mengejutkannya si ibu bilang, saya sebetulnya nggak nangis terguling-guling. Nah itu kenapa di filmnya begitu? Ya saya dibayar. Bintang film aja dibayar mau guling-gulingan di tanah. Bintang film yang cantik dibayar guling-gulingan di tanah, betul? Ngaku si ibu saya ini, saudara. Dia ngaku saya dibayar, saya disuruh nangis, saya dibayar, saya disuruh guling-gulingan, saudara. Kita rekam itu semua pengakuan, saudara. Dan itu kita bawa ke Kompas, saudara. Kenapa ini kalian melakukan ini? Ada permusuhan apa kalian dengan umat Islam? Kenapa kalian membuat-buat berita yang menyudutkan umat Islam? Mereka nggak bisa jawab, saudara. Nah, ini supaya kita tahu, ini frame kejahatan media, saudara. Nah, tujuannya untuk apa, saudara? Tujuannya untuk menunjukkan, tuh lihat tuh, gara-gara Ramadan intoleran, orang dagang dilarang-larang. Nah, begitu ini rame, saudara, Bupati Purwakarta mau cari muka, langsung bikin baliho, saudara. Apa ditulis baliho aja, saudara? Ditulis di situ, saudara, hormatilah orang yang tidak puasa. Loh, saya tidak fitnah, saudara, betul kok. MUI-nya turun, kiainya turun, saudara, ormasnya turun, rame-rame menurunkan itu baliho, saudara. Terus di televisi, di majalah ditunjukkan foto ada warung buka, perempuan-perempuan berjilbab lagi makan di siang hari bulan Ramadan, saudara. Setelah kita datangi, ternyata mereka dibayar. Mereka dibayar, pokoknya asal buka dibayar, nggak laku nggak apa-apa, dibayar. Ini permainan politik, saudara, politik licik, politik jahat, politik jorok. Masya Allah, ini gara-gara di kilometer 57 mengkritikin terus Bupati Purwakarta, Ustadz Suradi nggak diundang lagi ke Purwakarta. Beliau ini sebetulnya ada acara. Kapan ada acara, Ustadz? Malam Ahad ini ada acara di Purwakarta. Tahu-tahu ditelepon sama panitia, Ustadz, maaf Ustadz ya, kita dikontak sama pihak Bupati, Ustadz nggak boleh ceramah di sini. Kenapa? Ya kata Bupati, pokoknya produk-produk 57 nggak usah kemari lah. Masya Allah, kelihatannya kilometer 57 udah dianggap sarang teroris juga kali ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini frame kejahatan media, saudara. Baik, kalau kita mau lihat lagi frame kejahatan media, mari saya tunjukkan dua kejadian. Ketika ada masjid dibakar di Tolikara, saudara. Masjid dibakar di Tolikara, saudara. Begitu masjid dibakar di Tolikara, itu media semua sibuk mencari akar masalahnya. Kenapa dibakar? Mereka nggak bicarakan masjid dibakarnya, saudara. Enggak, yang mereka cari kenapa dibakar. Nah, begitu dicari punya cari ketemu. Ternyata umat Islam di sana dilarang sholat Id, tapi masih tetap menggelar sholat Id dengan izin Bupati, izin Kapolres, dan izin Dandim setempat, saudara. Tapi kemudian diangkat oleh media. Apa diangkatnya? Umat Islam salah sih, udah dilarang pakai sholat. Udah masjidnya dibakar, masih disalahin, saudara, oleh media. Media nyala-nyalain umat Islam, mereka nggak cerita, saudara. Bagaimana itu mereka yang melakukan penjarahan di toko-toko umat Islam di Tolikara, menghancurkan rumah-rumah warga, membakar masjid, tidak mereka beritakan. Yang mereka beritakan ini gara-gara speaker. Nah, ini speakernya mengganggu orang Kristen di Tolikara, jadi orang Kristen marah. Umat Islam disuruh jangan sholat Id, masih bandel sholat Id. Nah, makanya umat Islam jangan bandel. Semua umat Islam yang disalahin, saudara. Coba lihat. Nggak sampai di situ, pemerintah pun terpengaruh dengan media, saudara. Sampai yang ngebakar masjid diundang ke istana makan siang bersama dengan presiden. Apa ini negeri, saudara? Diundang. Udah gitu diundang berani ngancam depan presiden. Pak Presiden, kami minta 2 orang kami yang ditahan supaya dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, kami nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini presiden diancam, saudara. Sampai akhirnya sampai saat ini nggak diproses kok. Pembakar masjid, saudara, diundang ke istana, diajak makan bersama, permintaannya dipenuhi. Kenapa presiden melakukan itu? Sebab presiden termakan berita media. Media memposisikan umat Islam yang salah.
Bukan orang Kristen yang salah. Orang Kristennya ini baik-baik. Umat Islamnya yang jahat-jahat. Masya Allah. Baik, sekarang kita pindah ke Tanjung Balai, saudara. Begitu di Tanjung Balai ada kejadian. Saudara, saat adzan sholat isya dikumandangkan, ada seorang warga non-muslim, saudara, dari etnis Tionghoa, perempuan, tidak terima. Masuk ke masjid, protes kepada muadzin, masuk ke masjid. Protes kepada muadzin dan maki-maki imam, saudara. Saya tanya, kira-kira kalau di Kerawang kejadian begitu, diapain itu orang? Nggak jujur, saya mau tanya, kira-kira kita diam apa marah? Nah, jadi kalau orang Tanjung Balai marah, wajar tidak? Mereka marah, saudara. Nah, sebetulnya waktu mereka marah, bisa diredam. Kenapa? Karena mereka dibawa ke polisi. Didamaikan di polisi. Kalau mereka mengaku salah, nggak ngotot di polisi, nggak terjadi. Tapi begitu di kantor polisi tetap ngotot, tetap merasa benar, umat Islam disalahkan, umat Islam akhirnya marah. Belasan vihara mereka bakar, saudara. Nah, sekarang baik, mari kita lihat berita. Apa yang diberitakan di TV? Yang diberitakan di TV, saudara, 9 atau 11 vihara dibakar oleh umat Islam. Toko dijarah, rumah dijarah, itu yang diberitakan, saudara. Tapi soal bagaimana si kafir melarang azan, menolak speaker, memprotes umat Islam, tidak diberitakan, saudara. Yang diberitakan ada penjarahan, umat Islam menjarah orang-orang Cina, umat Islam menjarah toko-toko, umat Islam merampok, umat Islam membunuh, umat Islam membakar vihara-vihara. Nggak ada yang ngejelasin kenapa itu terjadi, saudara. Umat Islam diposisikan lagi sebagai bajingan, sebagai penjahat. Saudara, pembakar masjid dari Irian diundang ke istana. Apa ada pembakar vihara dilakukan oleh umat Islam diundang ke istana? Oh, langsung presiden bersuara keras. Saudara, Kapolri bersuara keras. Menko Polhukam bersuara keras. Tindak, tangkap semuanya. Kenapa di Tolikara nggak begitu, saudara? Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada Anda, lalu kenapa umat Islam di mana-mana diam? Karena sudah termakan media. Mereka pikir benar umat Islam yang salah, umat Islam yang jahat, umat Islam yang bandel. Nah, karena udah dibentuk oleh media begitu, akhirnya umat Islam terima mereka disalahkan. Ini yang tadi saya katakan, sudah dibentuk untuk kita nih merasa hina, rendah, merasa kita nih bodoh, merasa kita nih sudah ada di bawah mereka, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi supaya Anda tahu, ini media frame-nya jahat terhadap Islam. Dan media ini, saudara, menentukan opini umum dan dia bisa mempengaruhi kebijakan. Karena di Irian, di Papua waktu itu, media semua nyala-nyalain umat Islam. Akhirnya, saudara, JK selaku wakil presiden ikut memberikan pernyataan menyalahkan umat Islam. Nah, karena dianggap yang bukan Islamnya tidak salah, akhirnya presiden mengundang mereka, saudara, untuk datang ke istana. Kenapa presiden dan wakil presiden melakukan itu? Karena mereka terpengaruh dengan frame yang dibentuk oleh media. Begitu juga di Tanjung Balai, saudara. Nah, kenapa sekarang pemerintah termasuk JK lagi-lagi menyalahkan umat Islam, menyalahkan speaker yang ada, saudara? Nah, kenapa itu terjadi? Karena termakan oleh berita media. Karena media memberitakan umat Islam jahat, umat Islam menjarah, umat Islam ingin membunuh, umat Islam membakar vihara. Karena umat Islam diposisikan dalam posisi yang buruk, akhirnya wakil presiden ikut menyalahkan umat Islam tanpa mengetahui akar masalahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, sekarang contoh lain. Ini dahsyatnya media, perhatikan baik-baik, saudara. Ada olimpiade. Dipertandingkan salah satu cabang olahraga adalah bulu tangkis. Yang selama ini Indonesia sering menjadi juara, tapi setelah 1 dekade ini Indonesia hampir tidak pernah jadi juara lagi, saudara. Nah, kemudian berperanlah media, saudara. Berperanlah media bagaimana memberikan sokongan, dukungan supaya bulu tangkis ini kita bangkit lagi, saudara. Mendorong kanan, dorong kiri, dorong
kepala negara, dorong menterinya untuk punya perhatian kepada perbulu tangkisan. Nah, begitu kemarin kita menang di ganda campuran, Tantowi dan Liliana, saudara, menang di Olimpiade, mendapatkan medali emas. Saudara, luar biasa gegap gempitanya disiarkan oleh televisi. Semua televisi, pertandingannya disiarkan langsung, saudara. Itu berhari-hari, saudara, tidak berhenti pemberitaannya. Bak pahlawan, oh inilah pahlawan mengharumkan bangsa, mengharumkan negara, mengharumkan negeri. Luar biasa, berjuta pujian di televisi. Tiap hari, tiap menit di semua televisi, saudara. Nah, akhirnya apa? Sponsor berlomba. Karena ini berita besar, supaya mereka juga masuk televisi, saudara. Mereka berlomba untuk ikut diumumkan di televisi. Apa yang terjadi? Pemerintah memberikan hadiah kepada setiap pemain tersebut 5 miliar. Saudara, enggak sampai di situ, ada perusahaan penerbangan masuk TV juga, saudara. Saya berikan kepada 2 orang tadi untuk saudara punya hak, saudara, naik pesawat terbang mereka kemana saja seumur hidup gratis, saudara. Luar biasa. Enggak sampai di situ, saudara. Enggak mau kalah lagi, saudara. Negara memberikan pensiun seumur hidup sampai mati setiap bulan buat si pemain bulu tangkis tadi 20 juta rupiah. Pegawai negeri aja nggak ada pensiunnya 20 juta rupiah per bulan, saudara. Loh, pegawai negeri itu kan pahlawan juga semua yang membangun negara, saudara. Hanya karena sebuah bulu tangkis saja medali emas dapat kecil. Freeport kita puluhan ton diambil emasnya. Emas kecil kita girang dapat emas yang gede, satu gunung diambil, kita diam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada penyakit apa di negeri kita, saudara? Itu Freeport di Papua, itu gunung emas, saudara. Ribuan ton emas dibawa ke Amerika Serikat, saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita dapat medali emas cuma kecil, medali emasnya cuma segini, saudara. Kita girang pahlawan dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi di negeri kita. Begitu Tantowi dan Liliana pulang, saudara, ke Jakarta, disambut di bandara bagaikan pahlawan, dibikin arak-arakan keliling Jakarta, saudara. Inilah pahlawan Indonesia, mengharumkan nama bangsa dan negara. Luar biasa. Saya hanya ingin Anda catat itu kejadian. Sekarang yang kedua, kejadiannya lagi. Seorang pembalap bernama Rio Haryanto, saudara. Wah, luar biasa. Anda tahu? Perusahaan-perusahaan di Indonesia patungan, saudara, menyumbang dana 15 juta euro, saudara. 1 euro hampir sama dengan 1 dolar, kurang lebih 15 ribuan, saudara. Jadi kalau 15 juta euro, itu kalau 1 euronya 10.000 saja, sudah 150 miliar. 15 juta euro, itu hampir setara dengan 250 miliar, saudara. Diberikan dana 250 miliar, padahal belum menang. Belum, saudara, baru mau ikut. 250 miliar disediakan dana, saudara. Tiap hari disiarkan di televisi. Rio pembalap Indonesia, Rio manusia tercepat Indonesia, Rio pahlawan Indonesia. Luar biasa. Dan beberapa kali kemarin pertandingan internasional, jangankan menang, 10 besar aja enggak, saudara. Tapi ratusan miliar sudah diberikan. Dan saya bisa bayangkan, andai kata besok Rio menang, saudara, dia bisa mendapatkan lebih dahsyat daripada yang didapatkan oleh pebulu tangkis tadi, saudara. Ini fakta, bukan fitnah, saudara. Kira-kira jelas? Jelas? Nah, sekarang saya mau cerita fakta ketiga, saudara. Ada seorang anak Indonesia asli, pribumi. Umurnya 7 tahun. Ngomongnya masih cadel, saudara. Tapi sudah hafal Quran 30 juz. Dan kalau dia baca Quran 30 juz, saudara, cadelnya nggak ada, saudara. Tapi kalau ngomong nih cadel, saudara. Luar biasa. Negara nggak tahu menau, saudara. Bagaimana cara dia menghafalnya, bagaimana dididiknya. Musa diikut sertakan dalam musabaqah tilawatil Quran internasional di Mesir, saudara. Lawannya anak-anak 10 tahun ke atas. Cuman Musa yang usianya 7 tahun, saudara. Dan Musa berhasil menjadi
juara 3 hafal Al-Quran 30 juz sedunia. Itu juara 3 karena lawannya 10 tahun ke atas. Tapi kalau bicara usia 7 tahun, saat ini Musa adalah, saudara, juara pertama dunia di umur 7 tahun yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan waktu dia ikut musabakoh, dia pakai baju batik khas Indonesia, saudara. Dia ingin tunjukkan ke dunia, saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak bisa hafal Quran? Saya ini anak Indonesia. Siapa bilang anak Indonesia tidak mampu menguasai Al-Quran 30 juz? Saudara, 7 tahun. Anda tahu setelah musabakoh tersebut, saudara, seluruh ratusan peserta musabakoh rame-rame nyiumi Musa, saudara. Mereka kagum sampai Presiden Mesir memberikan hadiah penghargaan. Lalu dari Indonesia mana? Dari pemerintah kita mana? Ada stasiun-stasiun TV yang menyiarkan cuman TV One, cuman sekali, cuman cuplikan dikit, maaf kayak orang ngupil sebentar. Udah beritanya segitu doang, saudara. Setelah itu nggak lagi diekspos, saudara. Yang ramaikan di medsos, saudara. Di medsos kita angkat rame-rame, saudara. Tapi di media-media mainstream, saudara, yang memang sejak awal sudah memberikan frame jelek untuk umat Islam, saudara. Mereka enggak menyiarkan gegap gempita. Makanya presiden enggak tertarik, wakil presiden enggak tertarik, karena enggak ada beritanya di TV, saudara. Kenapa pebulu tangkis baru main bulu tangkis begitu aja dapat 5 miliar, saudara? Bahkan dapat pensiun 20 juta per bulan seumur hidup. Maskapai penerbangan memberikan tiket seumur hidup. Lalu mana untuk Musa? Ada yang memberikan 5 miliar, ada yang memberikan tiket untuk seumur hidup, ada yang memberikan Musa ini, saudara, untuk sekolahnya dijamin beasiswa sampai lulus kuliah nanti. Tidak ada. Masya Allah. Ada apa dengan republik ini, saudara? Ada apa? Pebulu tangkis gegap gempita kita anggap sebagai pahlawan. Pembalap motor belum menang-menang udah dianggap pahlawan. Ini, saudara, Musa mengharumkan nama bangsa, betul? Mengharumkan nama negara, betul? Saudara, saat ini seluruh dunia Islam terkagum-kagum. Ulama-ulama di seluruh dunia memuji-muji Indonesia, saudara. Yang dipuji negara kita, yang dipuji bangsa kita. Ada satu anak dari pulau kecil di Bangka sana, dari kampung, saudara, bisa hafal Quran 30 juz dengan lancar dalam usia 7 tahun. Subhanallah. Ini yang mengharumkan nama bangsa. Ini yang mengharumkan nama negara. Ini yang mengharumkan kita semua. Bukan bulu tangkis, bukan balapan, saudara. Tapi ini yang menjadikan Indonesia dikagumi di seluruh dunia Islam, saudara. Sallu ala Nabi. Insya Allah. Jadi saya hanya ingin memberikan fakta. Yuk sama-sama kita merenung. Yang saya ingin ajak merenung adalah apa sih yang sedang terjadi di negeri kita sebetulnya? Ada apa sih di negeri kita kok begitu? Ada apa sebetulnya? Apa udah rusak betul moral kita? Apa iya kita sebagai bangsa Indonesia nggak bisa bedakan lagi mana sih yang mengharumkan bangsa, mana yang tidak? Baiklah, kalau memang pebulu tangkis dianggap mengharumkan bangsa, diberikan hadiah sedemikian besar, silakan. Kita nggak ngiri, saudara. Baiklah, kalau pebalap mobil, saudara, kalau memang mau dianggap mereka itu sebagai pahlawan, kemudian mau diberikan hadiah besar, silakan. Ya tapi gunakan akal sehat dong. Kalau mereka berhak mendapatkan hadiah begitu besar, Musa, anak 7 tahun, saudara, menjadi juara internasional, mengharumkan nama bangsa dan negara, mestinya harus lebih diberikan dana bantuan dan perhatian kepada yang bersangkutan. Betul? Takbir. Mestinya pemerintah mulai menengok, melirik. Kenapa bisa ada Musa? Oh, ada gurunya. Di mana gurunya? Oh, ada pesantrennya yang mendidik Musa bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam usia 7 tahun. Kalau begitu, pemerintah mesti melek dong. Lihat itu pesantren-pesantren, lihat itu mahat-mahat, lihat itu lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran. Dibantu dong, disokong dong, supaya besok lahir
Musa yang lainnya dari Indonesia, saudara. Takbir. Ini enggak pesantren dibantunya males-malesan. Lembaga tahfidzul Quran enggak diperhatikan, saudara. Bahkan ijazahnya enggak laku. Orang dari kecil, dari umur 4 tahun ngapalin Quran, 7 tahun udah 30 juz. Terus dia pelajari tafsir Al-Quran, sampai 17 tahun dia keluar, ijazahnya nggak laku di negara. Ngelamar ke negara untuk jadi pegawai negeri dianggap belum lulus SD, saudara. Padahal kemampuannya lebih hebat daripada dosen yang di universitas, saudara. Nah, kenapa nggak disamakan dia punya ijazah? Ada apa dengan negeri ini? Mereka hanya selembar kertas, ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, itu yang mereka berikan gaji, itu yang diakui oleh negara. Tapi anak-anak yang tidak punya ijazah, anak-anak pondok pesantren mereka tidak akui, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu sistem semacam ini harus kita lawan, saudara. Sebelum SD itu ada, sebelum SMP itu ada, sebelum SMA itu ada, yang menjadi benteng pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Saudara, itu pesantren Sidagiri, pondok pesantren terbesar NU punya di Jawa Timur, saudara. Itu usianya sudah hampir 300 tahun. Belum lagi pondok-pondok pesantren yang lainnya, saudara. Nggak main-main usia pondok-pondok pesantren tersebut. Itu menjadi benteng-benteng perlawanan kita. Dulu anak-anak kita dididik di sana, dijaga imannya, dijaga akhlaknya, dijaga syariatnya. Mereka lawan itu para penjajah, saudara. SD belum ada, SMP belum ada, SMA belum ada, universitas belum ada. Pesantren-pesantren yang berjuang mendidik masyarakat, mendidik umat, saudara, bahkan menjadi benteng daripada akidah umat Islam, saudara. Enggak sampai di situ saja, menjadi pos-pos perlawanan terhadap penjajah. Takbir. Berarti jasa pesantren besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Takbir. Lah kok sekarang ijazahnya nggak diakui? Ada apa ini negeri, saudara? Oh, kalau mau diakui harus ikut ujian negara dulu. Mereka sudah ada sebelum negara ada, saudara. Jangan dibulak-balik. Negara Indonesia belum lahir, belum merdeka, pesantren sudah ada, saudara. Kenapa sekarang ijazah pesantren kok nggak dihargai? Mau jadi pegawai negeri nggak bisa, mau jadi tentara nggak bisa, mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri nggak bisa. Ada apa? Mestinya pemerintah memberikan persamaan dengan pendidikan pesantren. Termasuk madrasah-madrasah saat ini, saudara, ijazahnya nggak diakui. Kita kan punya madrasah diniyah, saudara. Orang mestinya madrasah diniyah diakui. Orang lulusan madrasah diniyah samakan dengan lulusan SD. Kan lulusan SD bisa ke SMP. Kenapa lulusan madrasah diniyah nggak bisa ke SMP? Kok dianaktirikan, saudara? Ada apa? Madrasah diniyah itu sudah ada semenjak adanya pondok-pondok pesantren. SD baru lahir kemarin, SMP baru ada kemarin, SMA baru ada kemarin. Saudara, perguruan tinggi kita ini baru ada setelah kita merdeka. Saudara, nah kenapa sekarang ini kok pesantren mau dikucilkan? Bahkan dimunculkan propaganda isu-isu untuk memfitnah pondok pesantren, saudara. Satu, saudara, sekarang disebarluaskan di tengah masyarakat, apa mereka bilang? Mau ngapain masuk pondok pesantren, masa depannya suram. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Untuk apa itu kalimat diungkapkan? Supaya anak Indonesia nggak pesantren lagi, saudara. Supaya mereka semua udah jauhkanlah pesantren, itu pendidikan kuno. Itu pendidikan gak ada harganya. Dia mau gulung pesantren pelan-pelan, saudara. Siapa bilang masa depan pesantren itu suram? Saudara, para pahlawan kita itu lulusan pesantren semua. Saudara, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mendirikan Tentara Nasional Indonesia itu ustadz di madrasah di Yogyakarta, saudara, lulusan pesantren. Kalau nggak ada Sudirman, lulusan pesantren yang mendirikan TNI, tentara sama polisi sampai saat ini belum ada, saudara. Jadi mesti kita tahu, saudara, lahirnya republik ini dari mana? Dari perut pesantren, dari perut kiai, dari perut ulama, saudara. Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Pancasila itu hasil perdebatan antara Bung Karno dengan para kiai, para ulama. Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, saudara, pimpinan NU dan putra pendiri NU.
Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, sepuh pimpinan Muhammadiyah di tahun 45, saudara. Begitu juga Kiai Haji Agus Salim, saudara, sebagai pimpinan Sarekat Islam, berdebat habis-habisan lawan Bung Karno, saudara. Kenapa? Karena Bung Karno menginginkan Pancasila, sila ketuhanannya nomor 5, bukan nomor 1, saudara. Jadi dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat, sila terakhir, saudara. Dilawan oleh para kiai, nggak bisa. Ketuhanan mesti nomor 1, ketuhanan mesti yang ada di atas, ketuhanan harus mengatasi yang lainnya, baru ketuhanan dinaikkan nomor 1. Berarti yang buat Pancasila, saya mau tanya, Bung Karno atau ulama? Wah, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Loh, ini fakta, ini sejarah. Silakan saudara dengarkan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Bung Karno membacakan Pancasila, sila ketuhanan nomor 5, saudara. Ya, usul Bung Karno diterima oleh ulama. Baik, Pancasila sebagai sila negara. Tapi, saudara, diubah redaksinya oleh ulama. Saudara, ketuhanan ditaruh di nomor 1, baru menyusul yang lainnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jasa ulama besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Tapi kenapa kok sekarang dibilang masa depan suram? Hati-hati, itu yang ngomong masa depan suram. Nah, itu ingin mojokkan pondok pesantren dan supaya masyarakat Indonesia nggak tertarik lagi masuk pesantren, saudara. Yang kedua, ada lagi yang ngomong begini, mengapain masuk pondok pesantren? Nanti gila kamu. Pelajarannya berat, banyak yang gila gara-gara masuk pondok pesantren. Ditanya kenapa gila? Ada pelajaran nahwu sorof, banyak gila tuh belajar nahwu sorof. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dari kecil sampai hari ini belajar nahwu sorof nggak gila-gila. Kiai Kohar puluhan tahun belajar nahwu sorof nggak gila-gila, saudara. Ini Ustadz Suradi belajar nahwu sorof, Kiai Ja'far belajar nahwu sorof nggak gila-gila, saudara. Siapa bilang belajar nahwu sorof gila, saudara? Kalau ada orang masuk pesantren gila, ya emang udah dari sononya ada gejala gila. Jangan nyalahin pesantren, saudara. Siapa bilang belajar nahwu gila, belajar sorof gila? Fitnah, bohong, dusta. Pelajaran nahwu sorof itu adalah pelajaran tata bahasa Arab. Sebagaimana orang belajar bahasa Inggris, tentu ada grammarnya. Sebagaimana orang belajar bahasa Jerman, tentu ada grammarnya. Orang belajar bahasa Arab juga ada grammarnya. Siapa bilang gila, saudara? Bohong. Masya Allah. Ada lagi yang ketiga. Kesian orang di pesantren. Ditanya kenapa kesian? Itu kan anak pesantren, anak buangan. Tuh, ngomongnya begitu, saudara. Jadi ada anak bandel, orang tuanya sekolahin di sono sini nggak bisa, buang pondok pesantren. Jadi pesantren dianggap apa, saudara? Tempat buangan, saudara. Akhirnya apa? Banyak anak-anak kita nggak mau masuk pesantren. Kalau dia masuk pesantren, dia merasa dia dibuang oleh orang tuanya. Dia masuk pesantren, dia merasa saudara orang tuanya nggak sayang sama dia. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang dia menolak masuk pesantren, saudara. Ibu bapaknya sudah ngotot masukin dia pesantren, dia nggak mau. Dia merasa dia dibuang karena dia terpengaruh dengan suara-suara di luar sana, saudara. Siapa bilang ke pesantren dibuang, saudara? Orang-orang tua yang tahu diri, saudara. Dia paham dirinya tidak bisa mendidik anaknya. Dia tahu tantangan zaman ini begitu berat. Dia khawatir kalau anaknya akan rusak, anaknya akan tersesat jalan. Kemudian dia titipkan ke pesantren untuk dididik. Itu namanya orang tua bertanggung jawab. Itu namanya orang tua tahu diri. Itu namanya orang tua sayang kepada anak. Bukan anak dibuang, tapi anak ingin diselamatkan. Betul? Takbir. Berarti orang tua yang masukkan anak ke pondok pesantren bagus tidak? Bagus tidak? Ada lagi sekarang lebih kejam lagi. Awas, jangan masuk pesantren. Kenapa? Sarang teroris. Disebut sarang teroris, saudara. Sampai-sampai ada kepala kepolisian di Cimahi beberapa tahun yang lalu mendatangi pondok-pondok pesantren minta sidik jari, saudara. Nah, kenapa minta sidik jari, saudara? Karena kalau besok di Cimahi ada peledakan, yang pertama kali dicari ya sidik jari santri dulu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda tahu gara-gara fitnah tersebut, saudara, berapa banyak orang tua narik anaknya dari pondok pesantren, saudara. Nah, kau keluar saja. Lebih baik kau sekolah SMP, kau sekolah SMA, kau aman. Ini pesantren sedang disorot, pesantren ini sedang dituduh sebagai sarang teroris. Nanti kau terlibat, nanti kau akhirnya kena hukuman. Lebih baik kau keluar supaya kau tidak kena getahnya. Berapa banyak, berapa ribu anak-anak kaum muslimin ditarik dari pondok-pondok pesantren akibat fitnah keji jahat tersebut, saudara. Masya Allah. Oh, ada lagi sekarang, saudara. Ada usulan SD, SMP, SMA belajarnya sampai sore saja. Kelihatannya bagus. Alasannya nanti kurikulumnya terpadu, pelajaran agamanya di sekolah saja. Saudara, sejak kapan sekolah-sekolah negeri memberikan kurikulum pelajaran agama yang cukup buat anak-anaknya? Sejak kapan? Jangan tergiur dulu, saudara. Anda tahu, kalau SD, SMP, SMA belajar sampai sore, madrasah diniyah tutup semua, saudara. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Selama ini anak-anak kita pagi dia sekolah di SD, zuhur dia pulang, habis sholat zuhur, makan siang, nanti jam 2 dia masuk madrasah diniyah. Dia dididik bagaimana mengaji, dia dididik bagaimana berwudu, dia dididik bagaimana untuk menjalankan agamanya. Sampai sore full dia belajar agama, saudara. Tapi kalau belajar sekolah negeri dari pagi sampai sore, madrasah diniyah tutup semua, siapa yang jamin sekolah negeri akan didik pelajaran agama anak-anak kita? Yang udah aja sekarang yang ada anak-anak SD, SMP, SMA pada tawuran, saudara. Betul? Betul? Yang ada sekarang aja anak SMP, SMA, anak gadis udah banyak bunting, saudara, di luar nikah. Betul? Jadi siapa yang jamin sekolah negeri mau didik agama anak-anak kita? Madrasah diniyah itu, saudara, ustadz-ustadz yang ada di kampung itu, saudara, itu yang selama ini menjaga pelajaran agama anak kita. Hati-hati dengan usulan-usulan semacam itu, saudara. Kelihatannya bagus, kelihatannya hebat, kelihatannya menjanjikan, tapi hati-hati kalau nanti anak-anak kita dijauhkan dari agama, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan dalam Al-Quran? Wa minan nas, di antara umat manusia ini, saudara, ada man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ada yang ucapannya dalam urusan dunia itu membuat kita terkagum-kagum, membuat hati kita jadi tertarik, saudara. Oh, bicaranya hebat, bicaranya manis, kelihatannya orang pintar, kelihatannya menjanjikan, dia punya program, saudara. Bahkan wa yushidullaha ala ma fi qalbi, dia berani mempersaksikan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Dia berani bersumpah kalau dia benar, dia pakai nama agama hanya untuk menipu umat. Tapi apa selanjutnya Allah nyatakan? Wa huwa aladul khisam. Padahal orang tersebut aladul khisam, penentangannya sangat keras terhadap Islam, penentangannya sangat keras terhadap Allah dan Rasulnya. Dia berpura-pura baik, dia pura-pura memberikan program yang baik untuk menjebak dan menghancurkan program-program keislaman kita, saudara. Masya Allah. Hati-hati, saudara. Nah, maka itu sampai hari ini, saudara, bukan kami di sini, saudara, bukan kami di sini menolak program pendidikan yang full day sedemikian rupa, bukan. Tapi kami minta jaminan dari pemerintah. Siapa yang jamin pagi sampai sore anak kita betul-betul belajar agama? Siapa yang jamin? Yang sudah, saudara, justru anak-anak kita makin gak ngerti agama di sekolah-sekolah negeri, saudara. Nah, sekarang ada madrasah diniyah. Nah, kalau mereka belajar sampai sore, madrasah diniyah untuk siapa? Bubar, tutup semua, saudara. Nah, nanti lagi-lagi mereka bilang, makanya jangan jadi ustadz, jangan ke pesantren, masa depan suram. Madrasah diniyahnya ditutup, mau ngajar di mana lagi? Masya Allah. Nah, inilah permainan mereka yang luar biasa yang harus kita waspadai. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Betul? Maka itu sekarang saya mau tanya semua umat Islam, siap bersatu? Siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Islam? Siap percaya diri? Jangan minder menghadapi musuh, betul? Jangan rendah menghadapi musuh, betul? Harus yakin dengan janji Allah, betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada hari ini.
Dan hari ini berbeda. Tadi saya bicara dengan Haji Widi dan Ustadz Suradi. Hari ini kita berikan kesempatan kepada jamaah, kalau ada yang kurang jelas atau ingin menambahkan informasi di majelis kita ini, kita masih punya waktu beberapa menit, silakan untuk disampaikan. Jadi kalau ada yang mau bertanya, boleh. Tapi jangan keluar dari materi yang kita sampaikan, supaya nggak melebar kemana-mana. Jadi kalau ada yang punya pertanyaan, atau ada informasi penting yang umat mesti tahu, saudara. Nah, silakan kalau ada yang ingin menyampaikannya. Baik, ya, satu. Silakan, sebutkan nama dan asal daerahnya. Ya, sebutkan nama dan asal daerah biar semua tahu. Nama saya Muhaimin M. Muhaimin. Ahlan sahlan. Dari DPC Cikampek, Pak. Ahlan sahlan. Pak Amarullah. Sebagai informasi saja, kita disadari atau tidak sedang dijajah oleh kapitalisme. Kalau kita teliti di setiap kampung, orang tua wali murid hanya untuk menyekolahkan ke SD, SMP, dan SMK. Setelah itu dapat gaji. Kerja di Kerawang yang memang banyak pabrik-pabrik. Tidak peduli lagi kebanyakan mengaitkan ilmu agama, pendidikan agamanya. Dan itu jelas itu penjajahan kepada kita. Kita siap untuk invasi lagi. Ya, rebut. Walaupun memang orang tua wali murid, orang tua yang mempengaruhi bahwa anak itu Majusi atau Nasrani, kita ambil alih oleh kita. Itu saja. Ya. Habib. Sekian. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Jadi ini informasi penting. Saya paham maksudnya. Salah satu kelemahan umat Islam saat ini bukan hanya di Cikampek, tapi hampir di seluruh Indonesia. Itu sudah cukup merasa puas kalau anaknya sekolah SD, SMP, SMK punya keterampilan terus kerja jadi kuli atau jadi buruh. Itu udah cukup puas, saudara. Nah, padahal anak-anak kita harus lebih dari itu. Jadi kecuali kalau Anda betul-betul tidak mampu untuk menyekolahkannya. Saya ajak semua orang tua. Selama Anda masih mampu, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, anak kita punya pendidikan tinggi, sekolahkan. Baik urusan agama maupun urusan dunia. Kita mesti pegang ini semua, saudara. Sebab kalau Anda cuma sekolah SMK, terampil, jadi kuli, jadi buruh, nanti yang punya pabriknya orang kafir semua. Jadi kapan Anda yang punya pabrik? Kapan Anda yang punya perusahaan? Kapan Anda yang memegang negara ini, saudara? Nah, jadi jangan berpikir-pikir. Saya sepakat. Jadi anak-anak kita ini, selama kita masih mampu, sekolahkan setinggi mungkin dunianya tanpa melupakan pelajaran agamanya. Sekolahkan. Besok anak-anak kita mesti masuk, saudara. Harus ada bagi-bagi tugas. Harus ada yang jadi ulama. Harus ada yang jadi kiai. Harus ada yang jadi tentara. Harus ada yang jadi polisi. Harus ada yang jadi anggota dewan. Harus ada yang jadi wali kota. Harus ada yang menjadi bupati, saudara. Karena kalau bukan kita yang pegang, nanti yang pegang orang yang benci Islam, orang yang anti syariat. Kalau anggota DPR RI yang duduk di sana, orang yang gak cinta Islam, besok mereka bikin undang-undang yang anti syariat Islam. Begitu undang-undang diberlakukan, kita yang mesti laksanakan, saudara. Kalau kita tidak laksanakan, kita dianggap melawan perundang-undangan dan kita ditangkap. Rugi tidak? Rugi tidak? Nah, karena itu saya sepakat. Informasi penting, bagus. Karena itu orang-orang tua tolong sekolahkan anaknya yang tinggi-tinggi. Jadikan kiai, jadikan ulama, jadikan pejabat. Rebut ini. Tidak boleh orang kafir yang pegang ini negeri. Selamatkan NKRI dari penjajahan kafir asing maupun kafir asing, saudara. Nah, siap berjuang? Takbir. Silakan yang kedua. Ya, siapa? Ini di tengah, silakan. Oh ya, megang mic diri dulu biar semua lihat, tahu. Sebutkan nama dan asal daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa diri, nggak usah malu-malu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asbiullah dari Kerawang Timur. Kita menyikapi mengenai ekonomi Islam saat ini. Jadi di Kerawang terutama sudah hampir di depan perumahan ataupun di setiap gang itu sudah tumbuh ekonomi kapitalis yang otomatis uangnya akan tarik Jakarta. Kita lihat Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan sebagainya. Itu sudah masuk ke jajaran depan perumahan. Depan akhirnya warung Bang Juki, warung Mang Udin, warung Mang Didin dan sebagainya kalah.
Nah, jadi mohon bantuan juga sesama rekan-rekan muslim dan pejabat, mohon regulasi ini diperhatikan supaya ekonomi rakyat juga bisa maju. Memang kita kalah modern. Kalau masuk ke Alfa kan AC. Kalau ke warung Mang Udin kan nggak ada AC-nya. Gitu kan. Kasihan juga gitu. Tapi kalau kita lihat memang enak belanja di situ gitu. Tapi kalau kita lihat juga akhirnya ekonomi nggak berputar. Ekonomi rakyat. Karena kalau warung Mang Udin itu kita belanja di Mang Udin, nanti dia juga akan belanja lagi di tokonya Mang Juki dan seterusnya. Tapi kalau kita belanja di Alfa dan seterusnya, itu ekonominya akan masuk ke Jakarta dan Jakarta yang muter duitnya. Dan Kerawang akan sama seperti ini. Jadi mohon bantuannya sama-sama atur regulasi supaya pembatasan yang seperti itu mungkin ada di tingkat kecamatan lah barangkali. Jadi jangan sampai masuk desa, kasihan. Saya melihatnya miris sekali Pak. Banyak warung-warung kita yang bangkrut karena seperti itu. Jangan-jangan nanti tukang sayur juga ada di apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jadi yang barusan disampaikan oleh beliau ini sangat-sangat penting dan sangat mendasar. Saya cuma mau ingatkan dulu, di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, dengan segala kekurangan dan kejelekannya saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Dulu Pak Harto itu membuat keputusan bahwa minimarket tidak boleh masuk ke tingkat kecamatan. Bukan lagi desa. Kecamatan nggak boleh. Dia hanya boleh di kota-kota kabupaten, kota-kota provinsi. Tapi masuk ke kecamatan nggak boleh, saudara. Nah, jadi waktu Pak Harto melakukan itu, tujuannya itu tadi, untuk melindungi warung-warung kecil. Nah, tapi setelah reformasi, akhirnya kita jadi repot nasi. Loh kenapa? Karena kita masuk era globalisasi ekonomi yang akhirnya pengusaha-pengusaha ini nggak bisa dibendung dan pemerintah lost power, akhirnya mereka bisa mendirikan minimarket sampai ke tingkat desa. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena itu saya sepakat, ini harus diambil, saudara, segala bentuk regulasi yang berkenaan dengan ini oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, gunakan otonominya, pemerintah daerah punya hak. Pokoknya di tingkat desa tidak boleh ada minimarket manapun, itu tuangkan di dalam regulasi daripada aturan daerah yang berkenaan dengan pengembangan ekonomi masyarakat lemah. Tapi kalau pemerintah daerahnya tidak buat itu, saudara, pasti minimarket akan masuk sampai ke desa-desa. Dan ingat saudara, kalau tadi dikatakan ini akan dibawa ke Jakarta, ini bukan urusan orang Jakarta, ini urusan kapitalis. Urusan kapitalis yang dikuasai oleh orang-orang kafir asing dan kafir asing yang akan digunakan untuk keuntungan mereka, saudara. Mereka yang kaya, saudara, dan pejabat-pejabat yang korup yang mendapatkan uang pada saat mereka memasukkan izinnya. Ini yang jadi persoalan, saudara. Karena itu betul apa yang dikatakan tadi, ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, besok bisa terjadi revolusi sosial. Nah, jangan-jangan nanti ke depan, maaf, saudara, bisa jadi semua Alfamaret, semua Indomaret, apapun yang namanya ada Maret-Maretnya bisa dibakar masyarakat, saudara. Dan ini pernah terjadi, saudara, di tahun 98. Manakala masyarakat kecil sudah tidak bisa bersaing, saudara, nah, mereka akan marah, kecewa, sakit hati, dan akhirnya mereka mudah diprovokasi. Bisa jadi itu terjadi. Maka itu kita ingatkan kepada pengusaha-pengusaha, konglomerat, jangan rakus, jangan serakah. Kalau Anda membuka ceramah saya di tahun 1900, saudara, 92 sampai 98. Dari 92 sampai 98. Anda boleh cari, itu rekamannya, saudara. Ini sepanjang Pantura di mana tempat kalau saya ceramah, saudara, saya bercerita selalu tentang konglomerat busuk. Nah, ketika itu saya mengumpamakan diri saya, saudara. Untuk supaya konglomerat tadi tidak tersinggung, tapi pesan ini untuk menusuk mereka. Saya katakan ketika itu saya masih ingat betul, saudara. Saya katakan, saudara-saudara, ini konglomerat di kita punya negeri ini rakus, serakah. Sampai usahanya orang kecil mereka memakan juga. Nah, bagaimana cara menjelaskan kepada orang awam? Saya kasih contoh. Saya katakan kepada orang awam, anggaplah saya ini konglomerat kotor. Saya konglomerat kotor, saya ini punya perusahaan penerbangan.
Nah, saya bawa wisatawan-wisatawan dari luar negeri naik dengan penerbangan saya punya. Saya sudah kaya, saya sudah jadi miliuner. Karena begitu banyaknya wisatawan yang menggunakan pesawat saya. Tapi saya tidak puas. Saya perhatikan ini wisatawan yang pakai pesawat saya, itu kalau sudah turun di airport, dia mau kemana sih? Oh, dia mau ke hotel. Nah, saya serakah. Oh, kalau begitu saya mesti bangun hotelnya. Biar nanti mereka nginepnya di hotel saya, jangan hotel orang lain. Kan dia udah naik pesawat saya, berhenti, mesti masuk ke hotel saya. Saya bangun hotel sendiri, akhirnya mereka nginep di hotel saya, nggak boleh nginep di hotel lain, saudara. Terus saya lihat lagi, ini wisatawan yang datang yang nginep di hotel saya, mau kemana aja sih mereka pergi? Oh, mereka senang wisatawan, jalan keliling Pulau Jawa dan lain sebagainya. Pakai apa? Pakai bis. Oh, bisnya sewa dengan bis-bis pariwisata. Oh, saya nggak mau nyewa, saya beli saja bisnya. Saya beli saja bisnya. Kenapa bis saya mesti pakai mobil? Bis orang. Saya punya duit. Saya bisa bikin armada bis. 1000, 2000 bis. Saya beli, saya buat. Akhirnya wisatawan yang tadi sudah masuk ke hotel saya, pakai mobil saya, saudara. Nah, kemudian begitu jalan, ini wisatawan di jalanan, bis-bisnya itu kan perlu bensin, perlu solar, saudara. Nah, terus saya pikir, kenapa saya mau beli solar di Haji Widi? Kalau beli solar di Haji Widi yang kaya. Wah, kalau begitu di jalan tol, saya mesti buka lagi, yaitu pom-pom bensin dan solar. Semua bis saya nggak boleh mampir di pomnya Haji Widi, harus masuk ke pom Habib Rizik. Serakah tidak? Jujur, serakah tidak? Serakah, saudara. Nggak sampai di situ, masuk Pantura, saudara, ini sering kurang angin, sering bocor, nambal ban di jalanan orang miskin, saudara. Saya serakah. Wah, ini rezeki juga nih. Kalau begitu, saya bikin lebih canggih lagi, saudara. Oh, pokoknya isi angin tambal ban yang lebih canggih, supaya yang rakyat-rakyat jelata tadi nggak ada lagi yang nambal ban di sana, saudara. Semua bis saya yang ribuan, kalau bannya bocor, perlu ganti ban, harus datang ke Habib Rizik tambal ban. Saya tanya, anda tukang tambal ban gurung tiker gak? Modalnya pas-pasan, saya orang kaya, modal gede. Itu tadi yang dibilang, sambil tambal ban dapat teh botol, sambil tambal ban ada AC-nya, laku. Kira-kira jelas tidak? Oh, nggak sampai di situ. Ini wisatawan saya sepanjang jalan kan mesti makan pagi, makan siang, makannya di restoran, betul? Banyak restoran di mana-mana. Saya nggak rela. Kenapa rezekinya mesti ke restoran? Saya yang mesti bangun restoran. Setiap 50 km saya bikin restoran. Semua bis saya harus berhenti di restoran saya. Restoran Haji Widi nggak laku. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, serakah gak? Serakah gak? Habib, pesawatnya Habib Rizik Airline, hotelnya Habib Rizik Hotel. Kan begitu, saudara. Sampai tambal bannya Habib Rizik juga. Nah, begitu saya bikin restoran, laku, saudara. Masih nggak puas. Saya lihat makanan apa sih yang paling laku? Tempe yang paling laku. Tempenya beli dari mana? Dari pabrik tempe di kampung. Wah, kalau begitu saya mesti bikin pabrik tempenya. Saya bikin, karena tempe paling laku, saudara. Yang tadinya saya beli tempe di kampung, saudara, nggak jadi saya beli. Saya bikin pabrik tempe besar. Semua restoran saya pakai pabrik tempe made in Habib Rizik. Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya, kalau sekarang saya begitu, serakah tidak? Jujur jawab, serakah tidak? Serakah tidak? Padahal dengan pesawat terbang saya saja saya sudah jadi miliuner. Saya sudah jadi orang kaya. Nggak mau bagi-bagi rezeki dengan yang lain, saudara. Tomak, serakah, rakus. Sampai usaha orang kecil dimakan juga oleh mereka, saudara. Ini dari tahun 92 sampai tahun 98, di mana saya ceramah saya sampaikan. Bahkan di tahun 96 saya sudah ingatkan, hei pemerintah, hei konglomerat, hati-hati. Kalau kau tetap rakus, kau tetap serakah, hati-hati. Kalau besok atau lusa umat marah, pabrikmu dibakar, tokomu dijarah, engkau akan dihabisi oleh mereka. Karena mereka marah, mereka sakit hati. Jangan salahkan rakyat kecil kalau melakukan itu, karena kau yang rakus. Betul? Takbir. Dulu saya bicara begitu, saya dianggap provokator, saudara. Saya nggak boleh masuk Brebes, saya nggak boleh masuk Tegal, saya nggak boleh masuk Cirebon, saya nggak boleh masuk ke Jawa Tengah, saudara. Tapi apa yang terjadi di tahun 98, semua yang kita sampaikan terjadi, saudara. Semua yang kita sampaikan terjadi.
toko-toko dijarah, pabrik-pabrik dijarah, pabrik yang dibakar oleh rakyat, saudara. Begitu terjadi itu, saya ditanya, Habib, ini bagaimana? Kok rakyat menjarah? Kok rakyat merampok? Itu di mal-mal, saudara, rakyat pada masuk. Betul? Betul? Yang ngambil TV, yang ngambil sembako, dia bawa pulang ke rumah. Betul? Ada orang badannya kecil, bisa angkat kulkas gede. Saya heran betul, saudara. Padahal kalau lagi hari biasa nggak mampu dia. Tapi itu hari kulkas buat di rumah. Udah sampai ke rumah dia balik lagi. Ngambil TV yang gede. Ayo, ada gak? Ada gak? Luar biasa, saudara. Oh, takut supaya jangan sampai dapat dikit, dia bawa anak, cucu, mantu, semua dia bawa. Saya ditanya sama wartawan, Habib, ini bagaimana Habib? Ini penjarahan. Saya bilang, tunggu. Jangan salah paham. Ini bukan penjarahan. Ini shopping nasional. Ini shopping nasional. Oh, kalau gitu Habib menghalalkan. Bukan saya menghalalkan. Kita sudah beri peringatan bertahun-tahun di setiap mimbar, di setiap atas panggung, saudara. Hati-hati dengan rakyat kecil. Kalau besok terjadi revolusi sosial, mereka akan dijarah, harta mereka akan diambil, pabrik mereka akan diserbu, uang, harta benda mereka akan diambil, saudara, oleh rakyat kecil. Kenapa? Rakyat tertindas, rakyat kelaparan. Ini urusan perut, nggak bisa main-main menghadapinya. Betul? Betul? Takbir. Masya Allah, orang tentara sama polisi nggak bisa macam-macam. Tentara diri yang bawa TV 5 biji. Apa dia mau bilang perampok, saudara? Anak tuh tentara nih, kalau gue pakai pakaian tentara nggak dapat bagian nih. Ulang buru-buru ganti baju. Ya bukan ganti baju supaya dapat bagian, saudara. Lo faktanya begitu kok di mana-mana. Ayo saya tanya, saudara, gawat tidak? Gawat tidak? Jadi urusan ekonomi wajib tidak diatur dengan baik. Wajib tidak memperhatikan rakyat kecil. Takbir. Nah, makanya apa yang disampaikan tadi ini perlu jadi perhatian kita semua, dan itu termasuk salah satu bagian yang sangat diperhatikan oleh Front Pembela Islam untuk mengusulkan kepada pemerintah. Yang jadi tolong rakyat kecil punya usaha jangan dimatikan. Tapi doakan. Sebelum saya akhiri, ada pemikiran. Sebetulnya kita khawatir juga kalau ini dilempar ke umum. Tapi saya berikan gambaran kasar saja. Anda tahu Gojek? Anda tahu Gojek? Nah, saudara, warung-warung kecil di kampung-kampung bisa bikin seperti itu. Jadi kalau mereka takut dengan Alfamart, takut dengan Indomaret, warung-warung kecil bersatu. Pesanan online. Bisa, saudara. Orang satu kampung jadi anggota. Tinggal kirim SMS, tengah malam pengen makan mie. Di rumah mie nggak ada, kirim SMS. Warung mana yang bisa kirim mie 5 bungkus ke rumah saya? Warung tinggal jawab, kan berebut tuh warung. Oh, saya siap kirim. Berapa bungkus bang? Harganya sekian. Sekian, kirim bayar. Alfamart nggak laku. Kenapa? Online, kirim ke rumah. Kira-kira bisa gak? Saya nggak mau cerita soal teknologinya, tapi ini kami di FPI sedang merintis, saudara. Dan di beberapa tempat ini sudah jalan. Ini kita ingin jalankan tingkat nasional. Jadi kalau Anda sepakat semua nanti ikut, tapi hati-hati. Kenapa saya katakan ini nggak boleh dilempar ke umum? Ntar baru kita ngomong, orang kafir udah ngeduluin kita ngebuat. Mereka punya duit, saudara. Nah, makanya saya ingatkan, kalau besok orang kafir yang mengelola, jangan mau kita jadi anggota. Betul? Setuju? Tapi kalau besok sistem online-nya itu online syariah, yang dibentuk oleh lembaga-lembaga keuangan syariat, rame-rame kita jadi anggotanya. Setuju tidak? Setuju tidak? Tinggal pesan online, Anda mau bikin jas, siapa nih ikhwan yang bisa? Oh, itu dari tetangga kita bilang, saya bisa bikinin jas, harganya sekian. Tinggal kirim foto, saya pengen bahan yang sekian. Bisa? Kenapa tidak? Saudara, itu semua pasar bisa kita rebut kalau kita bersatu, saudara. Maka itu saya tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang, saya akan sediakan waktu lebih banyak untuk tanya jawab. Setuju? Nah, hari ini perkenalan cukup 2 pertanyaan, tapi yang akan datang kita berikan waktu lebih luas untuk tanya jawab, untuk dialog di antara kita, untuk sharing. Insya Allah. Dari saya cukup sekian karena waktu sudah sore. Kita doakan mudah-mudahan Haji Widi, Ustadz Suradi, dan seluruh daripada pengelola Masjid At-Taubah dan kilometer 57 diberkahi oleh Allah Subhanahu.
dan dilindungi oleh Allah dari musuh-musuhnya yang iri, dengki, hasud, yang ingin menghancurkan daripada usahanya. Kita mohon supaya tempat ini betul-betul menjadi medan perjuangan umat Islam, baik yang ada di Cikampek atau Kerawang dan sekitarnya, begitu juga untuk perjuangan umat Islam se-Indonesia. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salim ummah minal afat wa nikmah. Ilahi salim ummah minal afat wa nikmah. Wa min hammin wa min ummah ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi kfir wa akrimna binal matalib minna. Ilahi kfir wa akrimna binal matalib minna. Wadafi masatinana bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala nabiyil barri bila addin wala hasrin. Wa salli ala nabiyil barri bila addin wala hasrin. Wa ali sadatin hurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ya ghaffar dhunub wa ya sattar al-uyub wa ya mufarrij al-kurub wa ya muqallib al-qulub ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
billah ala yasin habibi billah ala yasin sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah baiklah ya ikhwan, setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan tolong doakan tadi yang diceritakan oleh Kiai Haji Ja'far Siddiq tentang minuman ini, saudara. Ini termasuk salah satu strategi ekonomi kita. Kita tidak mau titip ini di Alfamaret, di Indomaret, di segala macam minimarket. Karena kalau kita titip, nanti diborong orang, isinya dirubah. Nah, begitu diminum orang, ini bohong nih. Nanti dituduh kita. Maka itu kita hanya ingin membagikan kepada distributor kita yang resmi, agen kita yang resmi, langsung sampai ke konsumen untuk diminum air aslinya, saudara. Sebab dulu ada kiai kita kesian. Kiai kita punya pabrik mie, mungkin masih ingat mie Al-Barakah. Nah, itu dulu pernah ada mie berkah, saudara. Itu pesantren-pesantren kan semua pakai, saudara. Nah, tapi belakangan ada kelompok yang borong, betonton, betrek-trek, diubah. Jadi begitu diborong, dijemur di matahari, dibuat rusak dia, dilepas lagi di pasar, orang lihat jelek, orang nggak beli lagi. Sampai akhirnya bangkrut, saudara. Jadi ini politik jahat. Ada satu produk maju dari kalangan umat Islam, saudara. Satu, mereka beli, mereka bolong, mereka rusak. Ini mafia ekonomi. Atau saudara nggak sampai di situ. Mereka stok, pura-pura jadi distributor, mereka nggak sebarluaskan kemana-mana. Atau cara yang ketiga, saudara, nggak sampai di situ. Nah, cara yang ketiga adalah, saudara, di mana mereka memasukkan produk-produk kita. Nah, ini juga berbahaya. Nah, karena itu produk-produk seperti ini kalau kita mau bangkit dari awal, jangan kita titip di toko mereka. Jangan kita lempar di pasar mereka. Kita punya pasar sendiri kok. Nah, mulai kita dengan pasar sendiri. Itu yang tadi saya katakan, kalau warung-warung itu ambil sistem Gojek, untuk pesan setiap kecamatan ada, tiap kecamatan ada, kita akan maju, saudara. Jadi jangan gunakan sarana mereka, jangan gunakan pasar mereka, nanti kita semua akan dihancurkan oleh mereka. Nah, lagi pula ini yang kita keluarkan tadi sudah disebutkan, kita keluarkan 5%, 2,5% untuk zakat, 2,5% lagi untuk perjuangan dakwah, saudara. Jadi setiap ini keluar dari pabrik 5%, itu sudah kita potong, saudara, dari keuntungan yang dikeluarkan oleh distributor, saudara, untuk supaya mereka tidak lupa zakatnya. 2,5% untuk zakat. Zakat itu diberikan kepada 8 asnaf yang ada, dan 2,5% lagi juga sebagai infak, juga digunakan untuk perjuangan Islam. Doakan agar cara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan terus memproduk yang lainnya, saudara. Kita di sini kita kerjasama. Kita dorong Ustadz Ahmad Habsyi, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Arifin Ilham, saudara. Kita dorong. Mereka ini semua punya pasar luar biasa, saudara. Ustadz Arifin Ilham punya produk, Ustadz Yusuf Mansur punya produk, Ustadz Ahmad Habsyi punya produk, apa saja. Mereka punya umat, mereka punya nama, mereka punya ikatan. Kita bangun ekonomi ini secara bersama-sama. Setuju? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kita minta kepada Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi menutup acara kita dengan doa. Dari saya cukup sekian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في الأولين وفي الآخرين وفي النبيين وفي المرسلين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا
ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا، وإنا نستحفظك ونستودعك إخواننا المجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك وسترك وحفظك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ وذي حسد من شر كل ذي شر إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. قبول بسر الفاتحة.